از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih. Sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang menjalani kehidupan dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Nah, namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Maulana tadi sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang menjalani kehidupan dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Ya. Dan dalam Islam tentu sebagai agama yang membawa syariat demikian sempurna, ya, Islam telah memberikan tuntunan yang demikian lengkap, termasuk masalah kerendahan hati dan kesederhanaan. Ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas topik ini, dan juga mungkin para pemirsa di rumah juga ya sudah mengetahui. Namun secara praktik Pak, ya, tidak setiap kita tentu mengetahui apa itu kerendahan hati dan kesederhanaan. Jadi mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tentang topik ini, bisa dijelaskan apa itu kerendahan hati dan kesederhanaan dalam perspektif Islam. Mangga Maulana. Ya, Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Malfuzat Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda, sikap merendahkan, kerendahan hati dan hidup sederhana itu adalah sebuah cabang dari ketakwaan. Kita pahami bahwasanya puncak dari ibadah kita adalah untuk menjadi orang-orang yang muttaqi atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan inilah sejatinya yang ingin dicapai oleh umat Islam dalam menjalani ritual ibadah-ibadahnya. Jadi, sikap rendah hati dan hidup sederhana itu adalah sebuah sikap yang diimplementasikan dalam bentuk kehidupan oleh umat Islam yang disebut dalam bahasa syariatnya adalah tawadhu. Nah, tawadhu inilah sejatinya kehidupan umat Islam yang dicontoh teladankan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam seluruh kehidupannya. Jadi artinya begini, orang yang merendahkan hatinya itu adalah orang yang punya potensi, orang yang punya kekuatan sejatinya. Dia orang yang punya kemampuan lebih dari orang-orang biasanya. Tetapi dia tidak mau mengekspresikannya berlebihan. Karena dia menyadari bahwasanya apa yang dia milikinya, apa yang dia kuasainya, itu sejatinya bukan miliknya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah sikap inilah maka disebut dengan akhlakul karimah. Salah satu bukti akhlakul karimah Rasulullah adalah di mana beliau mampu mengekspresikan salah satu sifat yang namanya kerendahan hati dan hidup sederhana, yang oleh bahasa syariat disebut dengan tawadhu. Bahkan beliau dalam sebuah hadis pernah bersabda kan, wa idza tawaddu'al abdu yarfa'ullahu ila sama'i sab'it. Barang siapa yang merendahkan hatinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Jadi sedemikian luar biasa akhlak ini yang harus dicontoh teladankan oleh kita dalam kehidupan keseharian. Seperti itu. Baik, jazakumullah. Penjelasan yang demikian gamblang Maulana. Cuman terkadang ya, dengan hanya memperhatikan pada definisi tentang kerendahan hati ataupun kesederhanaan itu, terkadang tidak
cukup ya untuk mendorong kemudian orang-orang itu menjadi pelaku daripada kerendahan hati dan kesederhanaan ini. Perlu penjelasan lebih. Misalkan apa manfaat dari mengamalkan kerendahan hati dan kesederhanaan ini, baik untuk pelakunya ataupun untuk keluarga, lingkungan, dan orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana penjelasan Hajat Masih Maud alaihissalam tentang manfaat dari mengamalkan kerendahan hati dan kesederhanaan ini. Iya. Jadi beliau lebih lanjut bersabda bahwasanya dengan menjalani sikap hidup rendah hati dan sederhana, capaian paling utamanya adalah dia akan mendapat ridhonya Allah, dia akan mendapat kecintaannya Allah, dan dia akan mendapatkan kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang beriman, seorang Islam yang beriman, hanya satu yang diharapkan dalam kehidupannya adalah di mana di akhir kehidupan dia menghadap Allah, sebagaimana Al-Quran mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Sejatinya manfaat utamanya adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyenangi dia, akan meridhoi dia dari seluruh sepak terjang kehidupannya di dunia ini. Nah, itu bisa tercapai. Kenapa? Karena junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita dalam sepanjang hidupnya bahwa beliau itu hidupnya penuh dengan kerendahan hati dan sederhana. Karena sejatinya kata beliau kan, rendah hati itu adalah sikap yang akan menekan dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Karena orang-orang sombong tidak akan pernah mendapat baunya surga. Maka dengan sifat rendah hati itulah di dalam diri manusia tidak akan ada yang namanya keangkuhan, yang namanya kesombongan, yang namanya ketakaburan. Jadi manfaat utamanya itu, bahwasanya hidup akan dulu dengan pasti akan disenangi banyak orang, pasti akan disenangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi fitrah bahwasanya kehidupan yang angkuh dan sombong itu, apapun itu pasti tidak menyenangkan. Nah, kita menyaksikan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Hadrat Masih Salam, sehingga beliau menjadi orang yang paling dekat dengan Allah SWT hari ini. Karena sikap yang beliau tampilkan mengikuti teladan gurunya, yakni Rasulullah SAW. Itu manfaat yang paling pertama, utama, dan yang paling diharapkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah ridho dengannya. Dengan sifat inilah keridhaan Allah, kesenangan Allah, kecintaan Allah akan turun kepada hamba-hamba Allah yang semacam itu. Masya Allah. Ya, sangat luar biasa sekali manfaat daripada kerendahan hati dan kesederhanaan ini. Ya. Tentu ya setiap kita ya harus ya memberikan perhatian lebih ya terhadap perkara ini. Ya, meskipun tentu tidak mudah ya untuk menjadikan kerendahan hati dan juga kesederhanaan ini sebagai lifestyle ataupun identitas diri. Ya, namun demikianlah apa yang dijelaskan oleh Hajat Masih Maud alaihissalam ya, bahwa kerendahan hati ya dan juga kesederhanaan ini merupakan jalan ya, untuk meraih suatu ketakwaan ya. Namun memang lagi-lagi ya kehidupan kita saat ini ya memiliki satu tren yang berbeda ya Pak. Tantangan hidup kita itu sekarang demikian demikian kompleks, terlebih misalkan dengan pengaruh-pengaruh media sosial ya, yang demikian kuat ya telah mendorong ya orang-orang untuk menunjukkan eksistensi dirinya ya, sehingga kebanggaan, kemewahan, ya, privilege, ya itu justru menjadi suatu yang sayang untuk tidak disiarkan. Maka menjadi pertanyaan tentunya bagaimana bimbingan agama nih dalam masalah ini, Maulana? Iya, kalau bahasa Hadrat Imam Mahdi Salam, Quran sebagai buku panduan untuk pelaksanaan seluruh tata cara ibadah kita. Tentu Al-Quran tidak akan pernah bisa kita laksanakan kalau tidak ada yang memperagakan dari Quran itu.
Maka konsep dari semenjak dulu kala, dari semenjak Adam AS sampai hari ini, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajarannya kepada manusia, maka Allah tidak pernah melepaskannya dengan seorang juru peraganya, yaitu para utusan Tuhan sebagai alat peraga. Jadi kita butuh keteladanan hari ini, bukan retorika. Karena orang berretorika hari ini banyak sekali. Kita tidak menyaksikan teladan dari apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Ajaran yang sedemikian hebat ini, ajaran yang sedemikian luar biasa ini, tidak akan terimplementasikan dengan sempurna kalau tidak ada yang memberikan contoh. Maka menjadi satu pasangan ketika kitab suci ini lahir sebagai panduan hidup bagi orang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringinya dengan hadirnya seorang utusan Tuhan. Misalnya di zaman Musa AS, umat Yahudi sudah sedemikian luar biasa jauhnya dari ajaran, maka Allah turunkan Nabi Musa dengan ajaran Tauratnya. Setelah Musa tidak ada, seluruh nabi-nabi yang datang setelah Musa, dia tidak membawa ajaran baru, tetapi dia terus mengupgrade ajaran ini lewat para utusan yang hadir setelahnya. Yang menjadi ironis hari ini justru ketika Islam dianggap sebagai ajaran yang paling sempurna, Quran sebagai ajaran yang paling sempurna. Tetapi bagaimana kesempurnaan Islam ini kita saksikan hari ini. Banyak orang Islam yang katanya mengikuti ajaran sempurna, tapi tadi seolah-olah tidak ada manfaat sama sekali dari ajaran ini. Kenapa? Karena hakikinya tadi mereka lupa bahwa mereka itu sedang melakukan sesuatu yang tidak Qurani sebenarnya. Karena Quran itu selalu dipasangkan. Setiap ada ajaran yang datang, maka selalu ada nabi yang akan memberikan teladan. Ya, hari ini alhamdulillah jemaat Imam Mahdi Salam tampil di muka bumi dengan serba keterbatasannya, tetapi alhamdulillah mampu mengimplementasikan teladan Rasulullah di keseharian kita. Banyak orang-orang Ahmadi yang punya kekayaan, yang punya ilmu, yang punya eksistensi, tapi rata-rata mereka tidak mengekspresikan berlebihan. Karena mereka menyadari bahwasanya gurunya tidak pernah mencontohkan seperti itu. Gitu. Yang paling pintar di dunia ini adalah utusan Tuhan. Jadi kalau ada orang manusia di bawah Nabi mengaku pintar, kan itu rasanya keterlaluan. Nabi saja seorang yang sangat paponah, cerdas, gitu, super cerdas. Tetapi beliau tidak mengekspresikan kecerdasannya itu seperti kebanyakan orang pada orang dunia. Jadi Quran mengajarkan ajarannya ini bisa diimplementasikan sempurna apabila disandingkan dengan peralat peraganya, yaitu para utusan Tuhan. Nah, kalau ini tidak diterima, maka sampai kapanpun ini hanya sebuah retorika. Gitu. Ya, baik. Jazakumullah sanal jaza untuk penjelasannya Maulana, sangat luar biasa. Jadi memang ya tadi ya telah dicontohkan bahwa penting untuk kemudian menyandingkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk ya dengan alat peraganya para utusan atau para nabi, para rasul, atau bahkan mungkin para wali, Pak ya. Supaya kemudian ada keserasian dan itu merupakan suatu contoh yang demikian luhur. Ya, mudah-mudahan setiap kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, Pak, jadi melangkah pada pertanyaan berikutnya masih tentang kerendahan hati dan kesederhanaan ini, ya. Dalam Malfuzat, ya. Saya membaca ada pernyataan daripada pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bahwa beliau menjelaskan untuk menjadi seorang yang mutaki, ya, terdapat syarat supaya menjalani hidup ini dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana menjelaskan kolerasi antara kerendahan hati juga kesederhanaan tadi dalam upaya seorang mukmin untuk meraih standar ketakwaannya? Ya, baik. Jadi kalau kita dalami lebih lanjut gitu ya, sabda beliau ini, bahwasanya sikap rendah hati dan hidup sederhana itu satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Karena begini, ketika orang punya kemampuan finansial yang lebih, biasanya itu timbul rasa keangkuhan dan kesombongannya. Maka Nabi pernah mengatakan, salah satu
indikator orang sombong itu adalah ziyadatul mal, ketika hartanya bertambah. Yang kedua, ziyadatul ilm, ketika ilmunya bertambah. Maka jangan heran di dalam dunia sufi, kesufian, ada orang-orang yang ahli ibadah, tetapi tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ibadahnya, kerajinannya dia kepada Allah Ta'ala diekspresikan berlebihan, seakan-akan dialah yang paling hebat, dialah yang paling soleh di seluruh dunia. Nah ini sejatinya makanya direm dengan sifat rendah hati itu. Dengan kerendahan hati itulah keilmuan kita, harta kita, apapun yang ada pada diri kita, sejatinya adalah bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang titipan kepada kita. Maka menjadi identitas orang bertakwa adalah orang yang rendah hati. Karena dengan sifat rendah hati itulah, kata beliau, akan menghilangkan seluruh amarah atau keangkuhan. Nah dari amarah itulah orang akan sombong, akan angkuh, akan menjadi merasa yang paling hebat. Tidak hanya masalah keduniaan, tetapi justru masalah ibadah juga. Bahkan di Quran pernah diingatkan juga oleh Subhanahu wa Ta'ala kan, di surah Al-Kahfi yang terakhir itu, wala tusrik bi ibadati ahada. Jangan sekali-kali ibadah kamu jadi syirik. Maksudnya bagaimana? Karena tadi membanggakan rajinnya dia ke masjid, membanggakan banyaknya dia tahajud, membanggakan rajinnya dia puasa nafal, merasa paling soleh, merasa paling hebat. Banyak sekali sekarang kita saksikan di dunia ini ekspresi macam itu. Maka orang-orang macam ini sejatinya bukan dikatakan orang yang bertakwa. Masih baru mengharapkan kepada kita, semakin kita tawadhu, semakin hilang diri kita, semakin tidak dikenal diri kita, semakin tahu siapa kita. Gitu. Maka bahasa tasawuf orang kampung kan, man arafa nafsahu faqad araba rubahu, wa man arafa rubahu faqad jahala nafsahu. Ya, orang yang semakin kenal dengan Tuhannya, dia akan merasa paling bodoh di dunia ini. Bukan justru sebaliknya, merasa yang paling hebat seorang lain itu salah semua. Dan itu hari-hari kita saksikan itu. Nah mudah-mudahan kita semua terpelihara dari itu. Maka masih perlu ingatan kepada kita. Sikap orang Muslim itu justru dengan menjadikan Quran sebagai alat untuk memperagakan kehidupannya, dan Quran telah memberikan contoh lewat para nabinya, dan seperti itulah yang diharapkan oleh orang-orang mukmin hakiki di dunia ini. Iya, jazakumullah untuk jawabannya Maulana. Jadi sangat jelas ya korelasi antara kerendahan hati atau kesederhanaan ini ya dengan jalan untuk meraih standar ketakwaan itu sangat demikian linier. Ya, bahwa orang yang takwa itu orang yang bisa menahan dirinya. Tadi ya salah satu ciri daripada kerendahan hati adalah mampu ya mengendalikan kemampuannya untuk kemudian tidak membuat orang lain tersinggung ya dengan kepandaiannya, dengan hartanya yang berlebih dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari bahasan kita kali ini adalah, adakah nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada jemaat beliau perihal kerendahan hati dan kesederhanaan ini? Iya, beliau dengan cukup gamblang ya di dalam Al-Fujat itu, beliau mengatakan, saya sangat tidak menginginkan untuk warga jemaat saya di mana mereka saling merendahkan diri, saling menganggap diri yang paling tinggi, bahkan mereka angkuh, takabur, dan saling menganggap orang lain hina dan rendah. Saya sangat tidak mengharapkan itu, kata beliau. Karena sesungguhnya yang tahu yang besar itu hanya Allah, dan yang tahu yang siapa yang kecil itu pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ini selalu diingat-ingat oleh kalian, kata beliau, maka kalian akan menjadi orang-orang yang tadi, menjadi orang yang muttaqi di dalam kehidupan ini. Beliau mengutip salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Beliau mengatakan, wala tabazu, barang siapa yang mengatakan orang lain dengan sebutan-sebutan yang merendahkan, maka orang tersebut masuk dalam kezoliman yang sangat besar. Nah ini yang beliau sampaikan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimul khabir. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu tentang semua kabar di dunia ini. Jadi bukan kepandaiannya, bukan status sosialnya, bukan kekayaannya, bukan yang lain-lainnya. Yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang mampu menjalani hidup tadi dengan sikap rendah hati dan penuh dengan kesederhanaan. Nah, ini yang nasihat beliau kepada kita sebagai pengikut beliau, agar dicamkan baik-baik, agar diingat baik-baik, dan terlebih kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang menjadi harapan dan instruksi beliau, agar kita tercatat menjadi orang-orang yang berada di bawah lindungan jamaah beliau. Itu. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairal jazaa Maulana atas penjelasannya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi hasanah untuk kita semua, ya, dan tentu memberikan manfaat ya bagi kemajuan spiritualitas para Ahmadi pada umumnya. Iya. Dan untuk para pemirsa MTA yang berbahagia, demikian akhir dari bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Jazakumullah khairal jazaa untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.